Legenda dari Swiss. Dahulu kala, ketika bumi masih muda dan langit belum sepenuhnya terbentuk, ada sebuah negeri yang sangat subur dan damai di tengah-tengah benua, yang kelak dikenal sebagai Swiss. Negeri itu terdiri dari padang hijau yang luas, danau yang tenang, serta bukit-bukit kecil yang dipenuhi bunga liar. Rakyatnya hidup bersatu, bertani dan berdagang dalam ketenangan. Di tengah negeri itu terdapat desa bernama Lucernia, tempat orang-orang bijak tinggal. Mereka menyembah dewa langit bernama Altor, sang penjaga angin dan langit biru. Altor adalah dewa yang adil, namun memiliki satu larangan suci. Manusia dilarang mendaki lebih tinggi dari awan, karena wilayah itu adalah milik para dewa. Namun di antara penduduk Lucernia ada seorang pemuda pemberani bernama Erwin. Ia adalah anak seorang petani, namun memiliki impian besar. Ia ingin menyentuh langit, melihat dunia dari atas awan, dan membuktikan bahwa manusia bisa mencapai hal mustahil. Erwin percaya dunia lebih luas dari yang diketahui manusia. Ia sering mendaki bukit di sekitar desa. Suatu hari ia menemukan batu putih berkilau di salah satu puncak. Batu itu bersinar saat disentuh sinar matahari, seolah memiliki kekuatan tersembunyi. Erwin yakin batu itu adalah petunjuk dari langit, dan mulai membangun jalur menuju bukit tertinggi yang belum dijelajahi. Ia menamainya Valdoria. Kabar ambisi Erwin menyebar. Para tetua memperingatkannya, langit bukan tempat manusia, tapi Erwin berkata, jika kita tak pernah mencoba, kita tak akan tahu batas kita. Ia tetap bersikeras dengan tekadnya. Pada suatu pagi yang dingin, Erwin memulai pendakiannya. Ia membawa jimat batu putihnya dan bekal seadanya. Selama berhari-hari, ia menembus kabut, mendaki batu curam, dan melawan angin dingin. Saat mencapai puncak Valdoria, awan berada di bawahnya. Untuk pertama kali, seorang manusia berdiri di atas langit. Namun sesaat setelah itu, langit bergemuruh. Awan berputar dan Altor turun dari langit, wajahnya dipenuhi amarah. Erwin, suaranya menggelegar, engkau melanggar hukum suci. Tempat ini bukan milikmu. Erwin menjawab dengan berani, aku hanya ingin melihat dunia dari atas. Aku tak ingin menantang, hanya memahami. Altor menatapnya lama. Niatmu murni, tapi keangkuhanmu melampaui batas. Karena pelanggaran ini, seluruh tanahmu harus belajar bahwa ada batas yang tak boleh dilewati. Dengan hentakan tongkat, tanah tempat Erwin berdiri berubah menjadi batu keras. Retakan menyebar, menghancurkan padang hijau dan memecah tanah jadi gunung-gunung menjulang. Bumi retak dan terbelah membentuk rangkaian gunung batu besar. Inilah asal mula pegunungan Alpen. Erwin sendiri berubah menjadi batu, berdiri abadi di puncak tertinggi. Sampai kini, wajahnya konon masih bisa terlihat di antara bebatuan. Disebut wajah sang penantang langit oleh para pendaki yang cukup berani. Namun Altor tak sepenuhnya murka. Ia juga memberi berkah. Dari pegunungan ia alirkan air jernih yang memberi kehidupan. Ia tebarkan salju yang meleleh jadi sungai, menyuburkan tanah. Pegunungan yang awalnya kutukan lama-lama jadi berkah. Alpen kini menjadi simbol keindahan dan keteguhan alam. Rakyat Lucernia pun belajar untuk hidup selaras dengan langit. Mereka mengajarkan anak-anak mereka bahwa keberanian sejati harus dibarengi dengan kebijaksanaan, dan ambisi harus disertai kerendahan hati. Pesan moral: keberanian dan rasa ingin tahu adalah kekuatan, namun tanpa kebijaksanaan bisa membawa malapetaka. Ambisi harus diimbangi dengan kerendahan hati, karena tidak semua hal boleh atau perlu ditaklukkan. Setiap kesalahan membawa pelajaran, dan dari kesalahan bisa tumbuh berkah bila kita mau belajar.